Jadi angkatan. Tapi cuma satu ini aja. Untuk hari ini. Ya. Aku menajamkan senjatanya di. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah. Topiknya Corynebacterium diphtheriae. Sifat karakteristik daripada bakteri Corynebacterium ini, dia diameternya ini kecil, 0,5 sampai 1 cm, langsing, bentuknya pleomorf, berubah-ubah. Pada pengecatan gram-gram positif, dia berbentuk seperti pemukul gendang, crab-shaped rod, jadi batang pemukul gendang. Kemudian dia tersusun seperti huruf V atau L, atau kadang-kadang dia itu berkelompok. Ada yang menyebutnya seperti tulisan huruf Cina. Bakteri ini menyebabkan penyakit sesuai dengan namanya Corynebacterium diphtheriae. Dia menyebabkan penyakit difteri. Suatu penyakit di mana bakteri ini mengalami kolonisasi pada saluran nafas bagian atas, kemudian dia mengeluarkan eksotoksin yang potensial. Sifat yang lain dia itu adalah fakultatif anaerob, tapi dia tumbuh optimal pada suasana aerob. Bakteri tidak bergerak dan katalase positif. Nah, pada kultur ini koloninya itu bermacam-macam bentuknya. Dan media yang dipakai ini ada beberapa media. Antara lain media pie, media serum Loeffler, ini yang paling umum, yang paling sering. Terus media agar darah. Pada media agar darah koloninya ini kecil, bergranula, berwarna abu-abu, tepi tidak teratur, dan dijumpai zona hemolisis. Pada perbenihan serum, jadi pada suhu 37 derajat, koloninya kecil, kilat, berwarna putih keabuan. Pada agar yang mengandung kalium telurid, koloninya berwarna coklat sampai hitam, karena telurid direduksi secara intraseluler. Bakteri ini tidak membentuk spora, tidak tahan asam, dan cenderung bercabang. Tumbuh secara aerob, bersifat toksigenik, jadi menghasilkan toksin. Corynebacterium ini ada 4 biotipe yang kita kenal, yaitu tipe grafis, mitis, intermedius, dan delphanti. Tetapi sangat sulit kita bedakan antara biotipe ini. Hanya yang perlu kita ingat bahwa di antara biotipe ini, biotipe grafis yang paling ganas. Jadi ingat saja grafis G itu ganas. Secara alami, bakteri ini ada di dalam saluran pernapasan. Selain itu juga bisa kita jumpai pada luka atau pada kulit yang terinfeksi atau pada karier normal. Jadi kalau karier itu biasanya pada nasofaring. Bakteri ini bisa menyebar melalui tetesan, kontak dengan individu yang terkena, karena bakteri ini tumbuh di membran mukosa, atau bisa juga pada abrasi kulit, dan dia menghasilkan memproduksi toksin. Semua yang bersifat toksigenik dari Corynebacterium diphtheriae
ini mampu menghasilkan eksotoksin penyakit yang sama. Produksi toksin kalau in vitro, jadi di laboratorium, itu bergantung pada konsentrasi besi. Jadi dia itu optimalnya pada konsentrasi besi 0,14 mikrogram per mililiter besi dan akan ditekan pada konsentrasi 0,5 mikrogram per mililiter besi. Faktor lain yang mempengaruhi toksin secara in vitro adalah adanya tekanan osmotik, kemudian adanya konsentrasi asam amino, pH, dan ketersediaan sumber karbon dan nitrogen. Ini semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi toksin secara in vitro. Tapi bagaimana atau faktor apa yang mempengaruhi toksin in vivo itu tidak diketahui. Target primer sel dari toksin itu adalah sel saluran nafas bagian atas jantung dan sel saraf. Itu adalah sasarannya. Jadi sasaran dari toksin ini adalah saluran nafas bagian atas, jantung, dan sel saraf. Nah, kalau toksin ini terinaktivasi, misalnya dalam bentuk toksoid, ini merupakan komponen vaksin difteri. Difteri, toksoid tetanus, dan pertusis, yang kita kenal sebagai vaksin DPT. Difteri, pertusis, tetanus. Nah, untuk kita mengetahui produksi toksin ini secara in vitro, itu bisa kita lihat dengan tes yang kita sebut dengan ELEC test. Jadi difusi agar ELEC test. Kemudian bisa juga kita ketahui secara in vivo atau dengan tes sel kultur jaringan. Toksin difteri ini adalah suatu protein yang tidak tahan terhadap panas. Dosis mematikannya 0,1 mikrogram per kilogram. Ini merupakan suatu eksotoksin yang potensial. Terdiri dari dua komponen, komponen A dan komponen B, di mana komponen B berikatan dengan reseptor membran sel yang spesifik yang dibutuhkan untuk menangkap komponen A dan B oleh sel. Sedangkan komponen A adalah enzim yang merupakan ADP ribosilate elongasi faktor yang menghambat pergerakan rantai peptida, jadi berarti dia menyetop sintesis protein. Gejala klinik dari difteri ini dimulai dengan faringitis ringan, jadi adanya sakit pada tenggorokan yang ringan, adanya demam sedikit dan menggigil. Dari faring dia menyebar ke nasofaring. Kemudian dari nasofaring akan menyebar ke bawah sampai ke laring dan trachea. Bakterinya sendiri tidak menyebar. Jadi bakterinya menetap pada tempat dia masuk, dia berkembang biak, dan dia memproduksi toksin. Dan toksinnya inilah yang berupa eksotoksin, itu akan dilepaskannya ke dalam sirkulasi yang kita kenal dengan toksemia. Nah, toksemia ini bakteri ini akan ada pada tempat dia menetap masuk berkembang biak, tapi yang menyebar itu hanya toksinnya. Dan
Kondisi ini menyebabkan adanya gejala tambahan seperti hoarseness dan stridor. Jadi gejala seperti suara kuda. Gejala yang lain adalah menghasilkan pseudomembran yang berwarna abu-abu kotor, melekat erat pada dasarnya, dan pseudomembran ini bisa menyebar ke sekelilingnya, dan pseudomembran terdiri dari daerah yang nekrosis, inflamasi nekrosis, kemudian ada fibrin, ada sel epitel, ada sel darah putih, monosit, dan adanya bakteri. Nah, itu adalah komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya pseudomembran. Nah, pseudomembran ini tadi dikatakan melekat erat pada dasarnya. Sehingga karena dia melekat erat pada dasarnya, kalau pseudomembran ini kita coba angkat, maka dia akan berdarah. Nah, oleh karena itu, untuk kita membuktikan apakah pseudomembran atau bercak itu pada paring itu karena difteri atau bukan, kita coba angkat dengan spatel, tong spatel. Kalau waktu kita angkat sulit dan kita paksa coba angkat, maka dia akan mengeluarkan darah. Maka kita curiga bahwa itu adalah pseudomembran dari difteri. Gejala yang lain, dia menyebabkan adenitis, pembesaran kelenjar limpa pada leher, dan adanya edema, sehingga pada beberapa kasus akan terlihat yang khas, yang kita kenal sebagai bull neck, hair yang membengkak. Kemudian gejala yang lain lagi adalah adanya lemah dan sesak nafas segera mengikuti obstruksi yang disebabkan oleh membran. Obstruksi ini akan menyebabkan kekurangan oksigen sampai mati lemas jika tidak diobati secara tepat dengan intubasi atau tracheostomi. Ini intubasi. Adanya ritme jantung yang irregular itu menandakan kerusakan pada jantung. Kemudian ada kesulitan pada penglihatan, bicara, menelan, atau pergerakan tangan. Dan semua gejala ini cenderung terjadi secara spontan. Umumnya varian grafis cenderung menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada mitis. Jadi G tadi ganas ya. Grafis itu lebih parah penyakitnya. Tapi sebenarnya penyakit yang sama itu dapat ditimbulkan oleh semua tipe. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, kita lakukan pengecatan dengan dua cara, yaitu dengan gram dan laser. Sedangkan untuk kultur, ini ada dua media yang khas, yaitu media yang mengandung teloid, sehingga koloni terlihat hitam karena mereduksi teloid. Kemudian ada lagi media yang mengandung serum, Loeffler media. Di sini bakteri menghasilkan banyak granula volutin yang bisa dicat secara metakromatik. Nah, untuk kontrol ini kita berikan pengobatan dengan antitoksin dan antibiotik. Pencegahan dengan vaksinasi
dengan teksoid dalam DTP diikuti oleh booster TB, tetanus dan difteri. Vaksinasi tidak mencegah kolonisasi, tapi jelas mengurangi kecepatan kolonisasi. Masalah yang utama pada kontrol difteria ini adalah eliminasi dari karier. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan karier dan kemudian kita mengeliminasinya. Ini adalah faktor yang terutama untuk kita mengontrol difteri. Jadi salah satu secara umum usaha kita untuk mengontrolnya yaitu dengan isolasi, layanan kesehatan, kemudian kita memberikan antibiotik, erythromycin, penisilin, dan yang ketiga adalah dengan imunisasi. Komplikasi karena adanya pseudomembran bisa terjadi aspiksia, kemudian adanya miokarditis, di mana kadang-kadang ini lebih berat. Kemudian adanya paralise dari paratumbulo dan lebih berat terjadi neuropati. Nah, untuk pengobatan pada difteri ini harus segera kita berikan antitoksin. Sehingga kalau toksin terbentuk dengan adanya antitoksin, itu toksin bisa kita netralkan. Jadi tidak bekerja toksinnya. Kemudian untuk bakterinya, itu kita berikan penisilin dan erythromycin. Jadi kita berikan antibiotika, penisilin dan erythromycin. Ini merupakan suatu antimikroba yang efektif. Jadi erythromycin ini terutama memberantas karier, sedangkan penisilin ini terutama menekan lesi pada difteria pada kulit. Pencegahan dilakukanlah imunisasi massal. Jadi imunisasi massal ini adalah faktor utama untuk kontrol difteri, pertusis, tetanus, dan hemophilus influenza tipe B. Selain itu juga pencegahan itu terutama untuk ibu-ibu rumah tangga dengan memberikan profilaksis difteri respirasi. Nah, epidemiologinya, difteri ini ditularkan melalui penyebaran droplet oleh kontak langsung dengan infeksi pada kulit atau pada tingkat yang lebih rendah dan oleh peralatan-peralatan yang kita gunakan. Beberapa subjek itu bisa sembuh sebagai karier massal atau parennial, karier ternial, dan organisme akan mendiami tubuhnya selama beberapa minggu atau bulan, bahkan seumur hidupnya. Nah, jadi ini bisa merupakan karier untuk waktu beberapa bulan, bahkan seumur hidup. Nah, difteri ini masih terjadi di negara berkembang. Tapi difteri jarang terjadi karena sudah dilakukan imunisasi secara luas. Penderita difteri ini biasanya kita jumpai pada orang-orang yang tidak memperoleh imunisasi yang cukup, seperti pekerja yang suka berpindah, orang yang hanya tinggal di suatu wilayah untuk sementara waktu, dan orang-orang yang memang menolak diberi imunisasi. Nah, ini adalah sick test. Jadi kita melakukan
tes pada lengan kanan kiri. Pada yang kanan kita beri toksin, sedangkan pada yang kiri kita berikan toksin yang sudah dipanaskan. Jadi di sini bisa kita lihat hasil daripada tes terhadap toksin yang pemberian toksin pada lengan kanan ini masih positif sampai seminggu, tapi pada toksin yang dipanaskan ini akan menjadi negatif setelah 6 hari. Clostridium tetani Clostridium tetani ini merupakan suatu bakteri yang digolongkan ke dalam bakteri anaerob. Apa itu bakteri anaerob? Jadi sebelum tahun 1978, bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak dapat hidup dalam lingkungan yang mengandung oksigen karena tidak memiliki enzim katalase atau peroksidase yang berperan dalam meniadakan efek toksik peroksid hasil proses metabolisme bakteri dalam oksigen bebas. Nah, itu yang dikatakan bakteri anaerob sebelum tahun 78. Tapi kenapa? Pada daerah tertentu, misalnya pada permukaan saluran mukosa napas, saluran cerna dan genital sebagai flora normal. Sedangkan itu adalah mengandung oksigen. Jadi bakteri anaerob dapat sebagai penyebab infeksi pada otak atau dapat menyebabkan bakteri emi. Ternyata hal tadi hanya berlaku bagi bakteri anaerob tertentu saja. Oleh karena kenyataannya banyak bakteri anaerob yang memiliki enzim katalase seperti Bacteroides yang hidup pada lingkungan mengandung oksigen. Nah, setelah tahun 78, bakteri anaerob adalah bakteri yang dapat hidup pada keadaan di mana potensial oksidasi reduksi negatif atau rendah. Nah, ini perbedaan sebelum tahun 78 dan sesudah tahun 78. Jadi sebelum 78 itu bakteri anaerob itu hanya dikenal yaitu golongan Clostridium, Tetanus, Botulism, dan gas gangren. Tapi sesudah tahun 78, ternyata ada juga bakteri anaerob yang digolongkan sebagai non-Clostridium. Ini contohnya Bacteroides, Fusobacterium, Streptococcus, Streptococcus. Ini semua bakteri ini adalah merupakan flora normal, terdapat di rongga mulut, saluran nafas, saluran cerna, saluran urogenital, dan pada kulit. Ini adalah golongan non-Clostridium dan diketahui sesudah tahun 78. Nah, klasifikasinya, jadi bakteri ini, Clostridium ini merupakan gram positif pembentuk spora, yaitu golongan Clostridium. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, Clostridium botulinum menyebabkan keracunan makanan, Clostridium perfringens menyebabkan gas gangren, Clostridium difficile menyebabkan pseudomembran colitis, antibiotik asosiatif diare, Clostridium dovi, dan Clostridium septicum. Kemudian ada juga gram positif bukan pembentuk spora. Contohnya Propionibacterium, Actinomyces, dan Lactobacillus. Kemudian gram negatif batang, ini ada Bacteroides, Fragilis, Melanimogenicus, Rogatus, Theta, Iota, Iomicron, dan Asarolyticus, dan Fusobacterium. Kemudian ada gram positif yang Coccus,
yaitu Streptococcus dan Streptococcus. Dan yang kelima, Gram Negativcoccus, yaitu Veillonella procarescens dan Veillonella drophila. Sifat infeksi bakteri anaerob ini bisa terjadi secara eksogen maupun endogen dan tidak memiliki organotropisme. Jadi dia tidak mempunyai sifat khas untuk suatu organ-organ tertentu yang akan diinfeksinya. Dapat terjadi pada semua umur dan dapat terjadi pada semua musim. Nah, petunjuk adanya infeksi anaerob. Ini di bawah ini ada beberapa petunjuk. Kalau ini kita jumpai pada saat kita memeriksa, ini pikirkan bahwa itu adalah infeksi anaerob. Misalnya yang pertama, eksudatnya berbau sangat busuk. Nah, kalau eksudatnya berbau sangat busuk, pikirkan itu infeksi anaerob. Kemudian infeksi di daerah sekitar mukosa mulut, intestinum, dan urogenital. Kemudian yang lain lagi, adanya nekrosis, adanya pseudomembran, adanya gangren. Pikirkan kalau itu infeksi anaerob. Kemudian adanya gas dalam jaringan atau eksudat, adanya granula sulfur dalam eksudat, dan adanya keganasan. Nah, ini semua petunjuk bahwa infeksi yang kita hadapi itu adalah infeksi anaerob. Nah, petunjuk bahwa infeksi itu ada, petunjuk bakteriologinya bahwa bakteri itu bisa kita lakukan pengecatan dengan gram. Kemudian itu merupakan petunjuk bahwa bakteri anaerob. Biakan konvensional itu gagal. Kenapa? Karena pada biakan konvensional itu kita biarkan secara aerob. Jadi di sini bakteri anaerob tidak bisa tumbuh. Bakteri hanya tumbuh dalam suasana anaerob. Biarkan menghasilkan gas atau menyebarkan bau busuk. Koloni khas tumbuh secara anaerob. Dia mempunyai fluoresensi merah bata di bawah sinar ultraviolet. Clostridium, infeksi Clostridium umumnya berhubungan dengan adanya trauma yang menyebabkan kerusakan jaringan sehingga terjadi suasana anaerob. Ini bisa kita temukan di alam bebas, tanah, debu, pakaian, dan lain-lain. Ini juga Clostridium ini juga bisa merupakan flora normal pada saluran cerna manusia dan hewan. Selain jaringan nekrotik, faktor lain yang menyebabkan Clostridium tumbuh subur pada luka yaitu adanya benda asing, adanya suplai darah ke tempat tersebut berkurang, adanya bekuan darah, adanya kerusakan darah. Jadi dalam keadaan kondisi ini ada benda asing, pembuluh darah rusak sehingga suplai ke tempat tersebut berkurang, adanya bekuan darah. Nah, ini menyebabkan bakteri Clostridium tumbuh subur pada luka. Bakteri ini berbentuk batang besar, gram positif, bergerak, berspora. Batang bergerak, bersifat anaerob. Beberapa spesies mengurai protein, membentuk toksin, atau keduanya. Habitat alaminya ada di tanah, saluran usus hewan dan manusia, di mana mereka hidup sebagai saprofit. Bakteri patogen akan menyebabkan penyakit botulism, tetanus, gas gangren,
dan pseudomembran colitis. Khas Clostridium, sporanya lebih besar dari diameter batang. Bisa terletak di sentral, subterminal, atau terminal. Kebanyakan bergerak karena mempunyai flagella peritracheus. Kultur umumnya Clostridium tumbuh pada media yang diperkaya dengan darah untuk menumbuhkan anaerob bakteri atau media lain khusus untuk bakteri anaerob. Beberapa bakteri mempunyai koloni besar, seperti Clostridium perfringens, koloni lebih kecil, Clostridium tetani, dan beberapa koloni terlihat menyebar pada permukaan agar. Banyak koloni menghasilkan zona lisis pada agar darah. Clostridium perfringens khas menghasilkan zona hemolisis yang multiple. Clostridium tetani pertama kali ditemukan oleh Nicolai. Kemudian pertama kali diisolasi oleh Kita Sato, merupakan penyebab penyakit tetanus, terdapat di seluruh dunia, terdapat pada tanah yang terkontaminasi oleh feses kuda, atau hewan lain, atau manusia. Beberapa tipe Clostridium tetani dibedakan melalui antigen flagelar yang spesifik. Seluruhnya mempunyai antigen O, tapi bisa tidak terlihat, dan seluruhnya menghasilkan tipe antigen dari neurotoksin yang menyebabkan tetanospasmin yang sama. Clostridium tetani merupakan bakteri batang gram positif. Sporanya terminal sehingga seperti pemukul genderang. Mutlak anaerobik, tumbuh baik pada suhu 37 dan koloninya suami. Pada agar darah merupakan alfa beta hemolitik. Jadi alfa ini hemolisis separuh sebagian. Non-proteolytik, non-saccharolitik, tes gelatinas positif, binder positif, H2S negatif, resisten terhadap desinfektan, mati pada suhu 121 derajat Celcius 15 menit dalam autoklav, exotoksin terdiri dari tetanospasmin dan tetanolysin. Jadi toksin terhadap saraf dan menghemolisa darah. Tetanospasmin ini letal pada manusia dalam jumlah kecil, tapi pada hewan percobaan, pada suntikan parenteral akan timbul gejala tetanus, kemudian labil terhadap panas, stabil terhadap oksigen, sensitif terhadap formalin. Jadi ini kita gunakan pada pembuatan vaksin formal toksoi. Tetanolysin, lisis, eritrosit hewan, labil terhadap panas dan oksigen, dan spesifik dan homolog dengan hemolisin yang dibentuk bakteri lain. Patogenitas daripada Clostridium tetani. Clostridium tetani ini bukan organisme invasif. Jadi maksudnya, kalau bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi sesuatu sel, maka bakteri itu akan menetap pada sel tersebut, akan berkembang biak, sehingga dia menghasilkan toksin. Dan toksinnya inilah yang mengalir kemana-mana. Tapi bakterinya tetap terlokalisir pada tempat dia masuk. Maka dikatakan bahwa Clostridium tetani merupakan
bukan suatu organisme yang invasif. Jadi infeksi tetap terlokalisir pada jaringan mati luka pada tempat spora masuk. Jadi jaringan terinfeksinya bisa kecil atau sedikit, tetapi penyakitnya secara keseluruhan ini terjadi karena toksinnya, karena terjadinya adanya toksin di dalam darah. Perkembangan cepat atau lambat, spora menjadi bakteri vegetatif yang menghasilkan toksin, terutama ada beberapa kondisi. Adanya jaringan nekrotik, adanya garam kalsium, adanya infeksi biogenik. Nah, semua kondisi ini akan menyebabkan potensial oksidasi reduksi yang rendah, sehingga spora akan menjadi bakteri vegetatif dan akan menghasilkan toksin. Toksin ini mencapai susunan saraf pusat melalui darah. Dari tempat luka masuk ke dalam darah toksin sampai ke susunan saraf pusat, atau dia retrograd melalui jaringan perineural. Jadi dia dari tempat luka melalui jaringan perineural, dia akan naik ke atas sampai ke susunan saraf pusat, atau melalui aliran getah bening. Jadi segera toksin terikat pada reseptor dalam gangliosida sumsum tulang belakang atau pangkal otak, dan dia mulai bekerja. Toksin menghambat pengeluaran mediator, menghambat dari neurosinaps. Terjadilah hiperrefleksi, spasme otot, dan paralisis spastik sebagai respon terhadap setiap rangsangan. Infeksi Clostridium tetani ini bisa terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama bisa terjadi secara intrauterin. Ini pada seorang. Ini terjadi pada ibu yang hamil, abortus, ketika terjadi pembersihan, akan terjadilah terinfeksi oleh Clostridium tetani melalui peralatan yang dipakai. Jadi ini kita kenal sebagai septic abortion, bisa post-abortal tetanus atau tetanus postpartum. Atau infeksi Clostridium tetani ini juga bisa terjadi melalui infeksi tali pusat. Ini kita kenal sebagai tetanus neonatorum. Atau terjadi juga infeksi postoperatif. Ini terjadi karena Clostridium tetani mengkontaminasi benang atau catgut atau masuk melalui debu. Gambaran klinisnya, inkubasi 3-30 hari, umumnya sekitar 4-5 hari. Inkubasi pendek berhubungan dengan luka di daerah yang disuplai oleh nervus motoris dan mempunyai jarak transmisi yang pendek bagi toksin untuk sampai ke SSP. Jadi makin pendek jarak luka dengan SSP, inkubasinya makin pendek. Tidak ada demam pada infeksi ini, kesadarannya baik, di core tidak ada kelainan. Kemudian penyakit ini khas ditandai dengan adanya kontraksi tonik dari otot bergaris dan sangat nyeri atau sakit bila dia itu kontraksinya itu intens. Spasme otot yang terlibat pertama kali di daerah muka dari infeksi, kemudian dia naik ke atas ke otot rahang. Kejang otot pada tetanus ini dimulai pada kondisi yang kita kenal sebagai trismus. Tidak dapat membuka mulut oleh karena kejang otot masseter yang kita kenal sebagai lockjaw. Di trismus itu tidak bisa membuka mulut, sehingga ada yang menyebutnya sebagai rahang yang terkunci.
Kemudian Rhesus sardonicus atau sardonic smile. Kalau terjadi trismus itu, jadi rahang terkunci itu disertai spasme otot wajah. Jadi dia dikatakan menyeringai, senyumnya seperti senyum kerah. Ya. Opistotonus itu kalau terjadi kejang pada seluruh otot belakang, sehingga pada bayi itu akan kelihatan bahwa dia itu badannya melengkung ke atas. Kemudian kejang yang lain lagi adanya sukar menelan karena spasme otot menelan. Juga pada otot pernapasan sehingga terjadi spasme yang intermiten. Penyakit ini terjadi tergantung pada jumlah spora yang masuk dan suasana yang mempercepat kondisi anaerob. Pada kasus yang fatal, kematian terjadi karena kehabisan nafas, exhaustion, dan kegagalan pernapasan. Itu menyebabkan kematian. Dan yang sering terkena ini adalah pada bayi yang sangat muda, neonatus, atau pada orang tua yang sudah lanjut usia. Rangsangan dari luar itu baik rangsangan fisik, cahaya, suara, itu akan mempercepat terjadinya kejang. Sehingga ada penderita, terutama pada kasus neonatus, penderita tetanus, khususnya tetanus neonatorum, itu kita letakkan pada kamar yang jauh dari rangsangan fisik, cahaya, dan suara. Jadi kalau dia rangsangan fisik, penderita atau neonatus itu jangan sering dipegang-pegang. Untuk menghindari rangsangan cahaya, kita masukkan dia ke dalam kamar yang tertutup, yang gelap. Kemudian diusahakan jangan terlalu larut di dalam ruangan tersebut. Karena itu semuanya akan mempercepat terjadinya kejang. Khusus tetanus neonatorum ini gejala utamanya tadi adalah trismus, kejang, mulutnya mencucu, kaku, atau tidak bisa, tidak mau menyusui, dan dia gelisah. Nah ini khas pada tetanus neonatorum. Kalau dia lahirnya normal, mau menyusui, kalau dia terkena tetanus, dia tidak mau lagi menyusu. Ini yang gejala yang khas. Rhesus sardonicus, opistotonus, dan demam ini jarang terjadi pada tetanus neonatorum. Pencegahan ini adalah hal yang paling penting. Jadi pencegahan terhadap tetanus ini, utama tetanus neonatorum, itu yang pertama adalah imunisasi aktif dengan toksoid. Kemudian kalau kita mengalami luka yang terkontaminasi dengan tanah, itu dilakukan perawatan dengan baik dan tepat. Kemudian segera kita berikan antitoksin, profilaksis, kalau kita curiga adanya luka kotor. Dan yang keempat, pemberian penisilin untuk membunuh bakterinya. Nah ini imunisasi aktif sebelum kontak, itu pada wanita hamil, itu 2 kali kita berikan imunisasi untuk mencegah tetanus neonatorum, yaitu pada trimester ke-1 dan ke-2. Untuk anak-anak umur 3 bulan, 3 kali berturut-turut dengan selang 4-6 minggu. Kemudian toksoid booster umur 2-3 tahun, dan ketika masuk sekolah. Dan toksoid tetanus ini sering digabung dengan toksoid difteri dan pertusis.
Jadi kita berikan dalam bentuk DTP. Atau imunisasi aktif kita berikan setelah kontak. Jadi kita berikan sebelum ada gejala. Jadi kita berikan imunisasi aktif, diikuti antitoksin profilaksis, dan kalau dia sudah ada gejala, kita berikan ATS dosis tinggi 3.000 sampai 10.000. Kita berikan relaksan, kita berikan sedatif, dan kita berikan antibiotika. Itu kalau dia setelah kontak. Diagnosis klinis, tentunya kita diagnosa berdasarkan gejala klinis atau adanya riwayat injury sebelumnya. Jadi walaupun hanya 50% pasien yang mempunyai injury sebelum mereka mencari pertolongan dokter. Dan diferensial diagnosis yang primer untuk tetanus adalah keracunan strychnine. Dan diagnosa laboratorium, material dari luka kita kultur pada agar darah, atau kita pindahkan ke dalam medium daging yang sudah dimasak dalam suhu 80 derajat selama 10-15 menit. Pengobatan, kita berikan tetanus human immunoglobulin dosis tinggi untuk menetralisir toksin yang tidak terikat. Pada kasus berat, obat kurara digunakan untuk memblok impuls saraf pada neuromuskular junction sehingga tidak terjadi kejang. Pasien mendapatkan pernapasan buatan untuk mencukupi oksigen karena adanya kegagalan pernapasan. Antibiotik seperti penisilin biasanya diberikan untuk menghancurkan sel Clostridium dan menghindari atau mencegah produksi toksin. Prognosa tergantung dari inkubasi. Patokan 7 hari. Makin pendek inkubasi, prognosa makin jelek. Tapi makin panjang inkubasi, lebih dari 7 hari, itu lebih baik. Umur, semakin muda penderita, itu semakin jelek. Kemudian kita lihat sering tidaknya kejang. Makin sering anak kejang, itu prognosa makin jelek. Kita lihat tidaknya komplikasi. Kemudian yang kita lihat, lama masa antara kejang pertama dan kejang kronik. Jadi makin pendek antara kejang pertama dengan kejang kronik, itu prognosa makin buruk. Saya rasa cukup sekian kuliah untuk hari ini. Baik teman-teman, lecture-nya sudah selesai. Suaranya jelas nggak kedengeran? Suara saya agak serak soalnya. Jelas, Prof. Jelas. Dokter. Kelas dokter. Oke, terima kasih. Jelas, dokter.